Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap bersemangat ya sekolah meskipun weekend? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2 loh ya. Nah, kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebetulan sekarang bulan Agustus, jadi kita sudah memasuki atau mendekati hari kemerdekaan negara Indonesia. Kita simak baik-baik ya. Sejarah proklamasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, anak-anak masih ingat Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Karena Jepang kalah terhadap sekutu, maka Indonesia akan segera memerdekakan diri. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, ya, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Mereka adalah golongan para pemuda Indonesia. Soekarni adalah satu-satunya pemuda Indonesia yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu kita belum memiliki presiden anak-anak. Jadi atas usul Soekarni lah penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian setelah ditulis oleh Insinyur Soekarno, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringodikjo, Tabrani, dan Trimurti, dan ada sekitar 1.000 orang penduduk Indonesia yang hadir di acara tersebut. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istrinya Pak Soekarno itu dikibarkan ya. Jadi bendera pertama kali yang dikibarkan di Indonesia itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera yang digunakan pada waktu proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Berikut ini adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah,
Ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak teks proklamasinya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia apa sih? Ada 5 makna ya anak-anak. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang. Kemarin sudah dijelaskan tadi sudah dijelaskan 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Itu sudah waktu yang sangat lama. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan bangsa para pahlawan. Ya, jadi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Karena apa anak-anak? Kalau tidak segera memproklamasikan diri, seandainya Jepang itu kalah dengan sekutunya, maka kita akan dijajah kembali. Oleh karena itu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini de facto secara nyata dan pengakuan dari negara lain itu namanya de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia ini adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Bu Ani ulang sedikit ya. Makna proklamasi yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, ini tugas untuk kalian ya anak-anak. Tulis kembali teks proklamasi di buku tulis kalian yang rapi ya. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Masih ingat kan tadi pemuda Indonesia yang mengetik naskah proklamasi? Yang ketiga, siapa nama pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia? Tadi sudah ya. Yang keempat, di mana teks proklamasi disusun, ditulis nama jalannya. Yang kelima, di mana teks proklamasi dibacakan, ditulis nama jalannya juga. Sebutkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, ada 5 tadi. Ditulis semua ya anak-anak, maknanya saja, penjelasannya tidak usah. Yang ketujuh, siapa yang menjahit bendera merah putih? Istrinya Pak Soekarno tadi namanya siapa? 8. Sebutkan 2 nama kota di Jepang yang dibom oleh sekutu. Saya selamat mengerjakan anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.